Nggih, matur suwun. Nabungan raket rumaket seduluran nyambung nombone kangen. Ya. Nggih, sugeng kepanggihan malih kali Kang Cito. Matur suwun, Mas. Padha sehat, Mas iki? Nggih, puji syukur astunggara. Wujud. Nggih. Nah, niki damel bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Tak semanggane, Mas. Aku nyumanding kuasane sampeyan. Apa sing dadekno sebab teko Wisma Blangsa kene muga-muga sinambungan iki tansah ana kuasane sampeyan. Aku minangkani sedulur nyambung kabeh nerima mujudna apa kabeh. Monggo. Nggih, damel bahasa Indonesia mawon kersane derek-derek ingkang luar Jawa ingkang boten paham kersane saged mengikuti mangke. Ya, makasih. Nggih, kula awali Kang Cito engkang sakmangke karena yang sekarang ini kan ada yang sedang ngetren, sedang hangat-hangatnya tentang masalah Habib di Indonesia ini. Banyak istilahnya pro kontra, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Terkait masalah Habib yang ingin membelokkan masalah sejarah kemerdekaan Indonesia, bahkan pahlawan-pahlawan yang diklaim Mas? Bahkan pahlawan-pahlawan yang diklaim dari golongannya mereka itu juga ya banyak. Pertanyaannya gini, saya ingin menggali pendapatnya Kang Cito, bagaimana pendapatnya Kang Cito mengenai kedatangannya Habib dan pernyataannya mereka itu, apakah ya cocok dengan falsafah nilai budaya kita Indonesia ini? Monggo. Ya, makasih Mas Dodi sama Mas Tahib. Semoga pada pertemuan sore hari ini bisa menjadikan kita membuka suara kuasa kebenaran sejatinya. Jadi kita awali dengan salam satu napas. Wujud ganti selamat. Salam satu napas. Wujud ganti selamat. Salam satu napas. Wujud ganti selamat. Ya, sama semua saudaraku tanpa pembeda, tanpa pengecualian, Kang Sujito mendapatkan suatu kehormatan pada hari ini. Di Wisma Kang Cito diberikan kuasa, yaitu penjabaran tentang bagaimana tentang viralnya info-info yang berseliweran, bahasanya seperti itu aja, yang mungkin mendapatkan informasi yang belum jelas atau belum fake atau gimana ya. Jadi mengenai saudara kita, ya kan, yang menurut bahasa umum adalah orang yang keturunan mulia, yang keturunan istimewa, keturunan yang paling baik. Pada awalnya Kang Cito sebelum Mas Indra kesini, ya kan, sebelum Mas Indra kesini dulu, itu sudah sering Kang Cito menyampaikan. Jadi waktu Kang Cito duduk di kursi tengah itu, ya kan, itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 2004 berarti. Ini saudara kita yang lawas-lawas itu tidak ada di sini ya. Ini masalahnya. Kalau saudara kita yang lawas-lawas itu ada, pasti bisa bercerita. Jadi dulu Kang Cito sudah pernah mengatakan seperti ini. Suatu saat kebohongan kebongkar. Sebagus apapun membungkus, ya kan? Sebagus apapun membungkus barang yang busuk, ya, barang yang berbau nggak sedap, dibungkus serapi apapun akan tercium juga. Akan tercium ya baunya. Tercium. Konangannya apa bahasanya? Akan terkuak. Akan terkuak. Bahasanya seperti itu. Akan terkuak, ya kan? Jadi Kang Cito dulu sudah sering mengatakan, cuman pada waktu itu ini masih banyak dari orang Jawa itu terbelenggu, ya kan? Jadi dengan gaya-gaya bungkusan-bungkusan yang dimanipulasi, yang direka-reka seperti itu sudah sering Kang Cito mengatakan seperti itu. Suatu saat akan kebongkar kebohongan, kebusukan dan pembodohan. Itu sudah 20 tahun yang lalu Kang Cito sering mengatakan seperti itu. Cuman hari hanya ini baru pertama
Ya, ini baru pertama, ini awal mas, ya kan? Ini ibarat permulaan, ibarat 1 kilo ini baru 0, gram. Iya, iya. Ya kan? Ini baru permulaan. Nah, maka saudara-saudara yang suka membelokkan sejarah atau abu-abu ya istilahnya, membungkus bahasa-bahasa yang sedemikian rupa bagusnya atau sedemikian baiknya, sebaik apapun kebohongan itu nggak akan lama, pasti akan kebongkar. Maka banyak informasi-informasi yang berseliweran, toh sekarang ketahuan juga mana yang asli dan mana yang palsu, di situ akan kebuka. Maka jiwa sempurna itu mas nggak bisa dibohongi, ya kan? Sebagus apapun dia berpose atau berpenampilan, tapi nggak akan lama mas, seperti itu. Karena orang Jawa, ya kan, itu sudah berabad-abad dikibuli, berabad-abad dikibuli, wis. Nggak hanya puluhan tahun, nggak hanya ratusan tahun, berabad-abad, ya kan? Itu sudah dikibuli. Cuman orang Jawa itu begitu santonya, begitu santonya, Enggak. ya. Begitu santonya orang Jawa bisa menerima. Makanya dulu Kang Jito menyampaikan ke dulur-dulur seperti ini. Orang itu kalau dikasih kesempatan, tahu dirilah, paham ya? Itu sudah sering dikatakan. Kalau orang dikasih kesempatan tahu diri, tahu yang punya rumah, tahu yang punya tempat, tahu yang punya asal, seperti itu, maka sekarang ini akan kebuka semua mas, ya kan? Bahkan saat ini mas ya, ini Kang Jito diberikan keteguhan, yaitu pose yang dinamakan budi luhur. Artinya gini mas ya, budi luhur itu adalah cikal bakal dari orang laku. Nah, orang yang budi luhur itu adalah orang yang mengerti etika, orang yang mengerti sopan santun, subosito, tata krama. Paham mas ya? Jadi kita bertempat di rumah orang, kulo nuwun atau bahasanya mertamu, hargai yang punya rumah. Ya kan? Nah, kalau orang Jawa ini sudah menerima kedatangan mereka yang tidak mengerti aturan, bahasanya kan gini mas ya, beliau yang dimuliakan, yang disuarakan, yang suka nyumpai, hari ini akan terbalik, ya kan? Saatnya ini kebalik, ya kan? Maka Kang Jito sendiri tidak mau menuduh langsung, tidak mau, ya kan? Biar ku sempurna sendiri yang membuka. Ada bahasa seperti ini, kamu nyumpai seperti apapun, ya kan, itu hak kamu. Tapi yang ngomong apa ya bahasanya, yang menjaga hidup ini nggak terima, suatu saat pasti akan diadili. Nah ini mas, ya kan? Maka sadarlah wahai saudara, jika sampian suka membodoh-bodohi orang, ya kan? Orang Jawa pun yang tergiur dengan pose-pose seperti itu malah keblinger mas. Iya. Banyak dari orang Jawa, saudara-saudara ini, ya kan, yang syukuran grup yuk. Nah ini yang malah bumboni. Orang ngerti benere, sing penting apik. Ya, tapi saudara-saudara Jawa kan takut itu karena mereka katanya mengklaim keturunannya itu. Nah, makanya orang Jawa itu yang takut berarti belum benar Jawa nih. Kalau orang Jawa yang benar tidak mau dibodohi. Seperti itu. Berarti kalau sudah tahu, kenapa harus takut? Ya kan? Meskipun kita nggak lantang bersuara, tapi kita nggak usah mengikut gitu loh caranya. Paham maksudnya? Masuk. Iya. Biarpun kita ini, karena ibaratnya kita dipersekusi mas, dipersekusi ya, ibaratnya dibully ya kan, karena kita dianggap minoritas. Nah, ya kan. Nah, justru inilah mas membuka tabir sekarang bahasanya, ya kan. Meskipun kita ini dikatakan seperti apa, kita jangan mengikut. Wong tahu itu sudah bohong kok. Itu sudah puluhan abad mas, wis sudah puluhan abad.
kebohongan itu. Cuman saking orang Jawa itu mempunyai tepo slira welas saja ditamoni iku dihormati. Ada tamu itu dihormati. Tapi ya sing kebangetan yang ndak tahu diri, yang ndak tahu malu, ya tamunya itu yang ndak tahu diri. Paham? Ya. Ya. Karena di saat bertamu disuguhi dengan macam-macam. Nah, seperti itu. Maka banyak dari saudara-saudara kita yang kejebak, ya kan? Maka kita ini mulai bangkit kesadaran, ya, seperti itu. Maka inilah Mas penjabarannya. Ya saat inilah, ya mungkin ini sebagai permulaan, sebagai permulaan. Iya, ya? Ini ibarat 1 kilo Mas ya. Ini baru 0, gram. Nah kalau ini baru permulaan, kira-kira nanti puncaknya itu kapan? Dan nanti kalau sudah masuk puncak, itu keadaannya nanti akan bagaimana nih? Mungkin Kang Jito bisa ngasih gambaran nanti kayak apa nih? Kalau ini nanti sudah tiba puncaknya Mas, kembali Mas ke ajaran budi luhur. Okay. Semua dimulai dari meneng. Semua dimulai dari meneng, dari diam. Ya kan? Karena orang yang berbudi luhur, orang yang santun, menyampaikan sesuatu itu adalah bahasa-bahasa yang diam, bahasa-bahasa yang aman, yang tidak menimbulkan konflik, yang tidak menimbulkan ketersinggungan. Yang sejuk, iya. Cara menyampaikan, iya. Iya, jadi kita nggak ngotot-ngotot, nggak marah-marah gitu kayak ceramahnya itu ya. Iya, makanya kan gini Mas ya, kita ini adalah membuka kesadaran. Ya kan? Kalau orang yang baik suka menjelek-jelekan orang, berarti kan ya belum mengerti aturan-aturan baik. Padahal katanya tuntunan Nabi Muhammad itu adalah santun. Betul. Ya, tuntunannya itu santun. Lah kenapa saya dituntun kok malah melebihi kata-kata yang tidak sopan, ya kan? Oh, mengeluarkan ini loh, bahasa-bahasa ini loh, ya kan? Mengatakan yang anjing, mengatakan yang PKI, mengatakan yang kafir, mengatakan, nah, apa itu orang yang santun? Iya. Kan seperti itu. Dan Nabi Muhammad tidak kayak gitu. Nah, menurut ya, aku karena tidak menangi Mas. Iya, iya. Aku tidak paling tidak dari sejarah atau ceritanya begitu. Makanya sejarah itu kalau sudah tahu kebenarannya, semua akan standar Mas, linier ya, akan standar semua. Nggak ada sejarah yang mengatakan bahwa ini tidak boleh. Semua itu harus mengerti, lunggui atau mampani, seperti itu. Inilah Mas yang tak inginkan, ya kan. Jadi bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang katanya intelektual, orang-orang yang katanya termuliakan, orang-orang yang tersucikan, tapi justru malah menyumpahi orang lain. Paham zaman? Iya. Sebagus apapun mereka, termulia apapun orang, kalau mereka menyumpahi orang lain, hinalah mereka. Paham ya? Iya. Tuhan tidak akan melihat apapun, lihat kata-katanya. Halus jalannya, ya, kalau berjalan halus. Tapi kalau mulutnya menyampaikan tentang orang lain tidak bagus, tidak. No, bahasa nih. Tuhan melihat apa yang kau ucapkan, itu yang dikuasa. Itu loh Mas ya. Sebagus apapun Anda berperform, ya kan, berpenampilan, sungguh seperti apa, tapi mulut mengeluarkan bahasa itu sering nyumpahi orang. No man. Wis. Trapno awake dhewe lah, kembalikan. Ya, satu kata diungkapkan menjadikan orang lain tersinggung, pasti hukum akan kembali. Itu. Oke. Kalau tadi Kang Jito kan sempat mengutip bahwa nanti puncaknya itu ajaran lokal wisdom ini, ajaran Nusantara akan muncul dan jaya gitu. Nah, memang sebelum ini kan ada salah satu sesepuh, kita ketemu dengan beliau yang mengatakan bahwa nanti ada kemerosotan dalam istilahnya orang yang memakai agama mayoritas itu mulai beberapa itu kembali ke ajaran leluhur, ajaran lokal. Yang Jawa ya yang Jawa, kalau yang Batak ya Batak gitu, Sunda ya Sunda. Kalau menurut Kang Jito apa punya pandangan yang sama? Bukan hanya pandangan yang sama Mas, itu sudah lama Mas. Itu sudah lama, Kang Jito sering disampaikan seperti itu. Sudah ada gambaran ya? Sudah sering. Makanya gini Mas,
manjingnya laku itu Mas ya, itu sudah berapa puluh tahun yang lalu Mas ya. Jadi kalau dulur-dulur yang lama itu kan sudah sering ketemu ya, sering mendengar saran-saran kata-kata atau tembung-tembung ya, ucapan-ucapan yang sudah sering dikatakan. Cuman Kang Jito dulu itu kan sempat Mas ya, menyampaikan ini kan masih seliweran Mas ya, masih banyak sanepan-sanepan yang harus disampaikan karena belum bisa menyampaikan. Nah, makanya tentang adanya tahapan-tahapan seperti perpindahan ibu kota juga dulu kan sering tapi kan nggak tahu sebelum Pak Jokowi jadi presiden itu sudah nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi perubahan-perubahan sudah disampaikan, ya kan? Namun untuk menjadikan Indonesia ini kembali sejuk, ya kan? Ya sekitar 10 tahun lagi lah Mas, sudah dibilang sejuk, wis seperti itu. Itu bahasa yang disampaikan Mas ya. Gini, ada kan di YouTube itu ceramah kutipan dari seorang Habib yang mengatakan bahwa kalau tidak datang datuk-datuk kami dari Yaman, orang pribumi, orang Indonesia ini masih menyembah batu, menyembah pohon. Yang jadi pertanyaan gini, ini tentang agama. Kalau mereka mengklaim bahwa agama itu satu-satunya, agama Islam itu satu-satunya agama yang paling benar dan agama yang lain itu salah, atau kepercayaan Jawa atau kepercayaan Sunda dan lain-lain sebagainya itu salah. Yang jadi pertanyaan gini, apakah Tuhan itu ya memang menurunkan agama itu satu saja yang benar dan lainnya salah, atau bagaimana? Mohon dijelaskan ini Kang Jito. Gini Mas ya, kalau bahasa seperti itu, benarnya itu seperti ini Mas ya. Orang mau dapat tempat, ya, orang mau dapat tempat, orang mau dapat perhatian, itu harus pandai-pandai mengucap cara untuk membelokkan semua ajaran, bukan ajaran, semua pemahaman. Makanya orang Jawa itu saking nerimone Mas, ya kan, diklaim katanya kalau nggak kedatangan orang dari luar negeri akan tetap seperti itu. Bahasa seperti ini lah Mas ya, pahami Mas ya. Tanah Jawa tanah gung lewang lewung, zaman omong pahami ya. Tanah Jawa ini tanah gung lewang lewung ini tanah apa ya? Tanah yang sakral, tanah yang gawat keliwat-liwat ya. Siapa masuk akan mati. Itu sejatinya kiasan semua Mas, ya kan? Sejatinya kiasan semua, sanepan semua. Cuman karena kita ini orang-orang yang terdahulu itu istilahnya dibungkam supaya mereka tidak boleh mengajar tentang kebenaran. Ya. Tanah Jawa katanya tempat orang yang orang makan orang, semuanya itu adalah fiktif. Jadi sejatinya Mas ya, kalau kita itu mau menjalankan aturan yang benar, ajaran yang benar, semua konsep hidup itu tidak ada yang dibedakan. Sekarang Mas ya, kalau orang Jawa ini dikatakan atau orang pribumi lah ya, kalau tidak kedatangan mereka masih nyembah pohon Mas ya. Iya. Itu semua kiasan Mas, ya kan. Kalau kita boleh ngomong Mas ya, coba tunjukkan di mana letak kebenaran Tuhan. Di mana letak kebenaran Tuhan? Itu saja. Tuhan tidak jauh dari urat nadi. Ayo sekarang pahami. Tuhan tidak jauh dari urat nadi. Sering ketemu dengar kata-kata itu. Iya. Aku tidak jauh dari urat nadi, iya kan? Tapi buktinya pada bingung mencari di mana-mana. Coba pahami. Berarti mereka yang mengatakan seperti itu justru mereka itu yang pembohong. Kita ini Mas ya, kita ini yang sudah mengenal jiwa sempurna. Tuhan ada di diri pribadi manusia. Tuhan itu ada diri pribadi manusia itu sendiri. Itu
Bila mana ada yang mengatakan bahwa Tuhan ada di sana, ya kan? Iya. Berarti mustahillah mereka itu. Justru mereka itu yang perlu disadarkan. Tuhan ada di diri kita sendiri, tidak jauh dari urat nadi. Nih, wis. Iya. Nah, urat nadi kita bisa bergerak karena ada, pahami, ya. Napas ada, harus ada darah, satu kesatuan. Seperti itu. Maka sadarlah kita, kecerdasan ini, penyadaran. Maka sekarang konsepnya itu seperti ini, Mas ya. Membangun generasi bangsa berbudi pekerti luhur sebagai tonggak Nusantara mercusuar dunia. Inilah saatnya Indonesia, saudara-saudara yang mulai berkesadaran. Seperti itu. Kebohongan yang sudah berpuluh-puluh abad pasti akan dibuka. Pasti akan dibuka. Maka kalau banyak orang yang mengatakan Indonesia atau rakyat lokal, orang pribumi selalu kurang tepat, sekarang loh banyak yang sudah ketahuan belangnya, iya kan? Ya, banyak dari pengakuan YouTube loh ya, dari narasumber yang didatangi ya, banyak yang mengatakan, bahkan di keterangan itu, kalau sudah mengaku cucu Nabi, semua dihalalkan, nggak peduli itu ambil istri orang. Seperti itu. Nah, terus tuntunan macam apa seperti ini? Iya. Aku melihat di YouTube loh, pirang-pirang, bahkan ada yang berani. Tapi tidak ada bantahan dari mereka. Nah, karena mereka sudah memang terjadi itu memang itu. Nah iya, karena mereka ini akan membantah, ya kan? Karena sudah nggak berani. Mau di sana-sana loh sudah telecek ya apa bahasanya? Sudah tercecer, sudah banyak ya. Sudah banyak. Aku seperti ini Mas ya. Aku cuma bilang gini Mas ya. Kalaupun mereka sudah kebuka belahnya, ya kan? Ya biar mereka menanggung, ya kan? Apa hukum sosial? Mungkin bumi tidak akan bisa menerima mereka. Apa artinya? Semua akan dilepaskan. Seperti itu. Ya, maka hukum ini adalah adil. Ya, makanya dulur-dulur kuwasakno uripe menungso balekno nanggone sing sejati. Ya. Karena sejatinya kita ini Mas ya adalah orang yang paling menang. Ya, orang Jawa itu Mas, orang lokal, orang pribumi, ya, orang Indonesia, ya, itu terkenal orang menang. Ya. Tapi kalau sudah begitu patahnya naik menginjak, ya kan, pasti akan dibalik, ya kan. Dan saat inilah 0,% mulai terkuak, seperti itu. Dan nanti akan tambahan yang lebih ekstrem lagi. Seperti itu. Ya, memang kan tidak mudah karena doktrin mereka kan sudah beratus-ratus tahun, berabad-abad kan ini. Seperti saudara kita yang sekarang Muslim, yang istilahnya ya sedikit banyaknya kan sudah termakan doktrinnya mereka. Mereka kan sedang kebingungan mungkin. Ini saya harus ikut bagaimana ini? Sedangkan mereka ini katanya cucu Nabi. Sedangkan yang katanya bukan, saya harus bagaimana? Sedangkan orang Muslim sendiri kan pada tidak berani kalau memang betul-betul kan dia takut kualat karena ini cucunya Nabi gitu. Bagaimana ini Kang Cito? Gini, ya kan? Aku memberikan arahan kepada saudara-saudara semua Muslim, tanpa pembeda, tanpa pencak, yang mungkin yang sedang bingung. Yang mungkin sedang bingung bagaimana dan piye bahasanya ya. Arahnya Kang Cito diam, diami. Orang kebingungan Mas tidak akan menemukan jawaban yang tepat manakala mereka tidak mau diam. Paham maksudnya? Ada orang kebingungan, ya kan, yang shock, ya kan. Tenang, tenang. Siapa tahu ada petunjuk. Paham maksudnya? Semua harapannya Kang Cito bisa diam. Diam dalam arti di sini keluarkan napas lirih panjang. Ini ajaran pok-pokan Mas. Sebelum ada ajaran yang masuk ke Nusantara ini, ya kan, itu pertama kali Mas. Ajaran menang nih, Mas. Keluarkan napas. Itu Mas. Maka ketika banyak di antara mereka yang kebingungan, suruh diam.
Kalau kau pingin dapat petunjuk yang sempurna, meneng. Satu kali belum dapat, berulang kali pasti dapat.